Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 2015061067. Saya berasal dari Teknik Informatika A, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum berupa tutorial dengan berjudul tutorial untuk membuat topologi jaringan dan konfigurasi dan kepingnya untuk percobaan 4 yang berjudul Design and Build a Small Network dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini kita akan kita mau desain minimal ada Cisco 4321, 2 switch dan 2 PC. Lalu kita akan membuat SSH dan membuat password pada konfigurasi tersebut. Di sini kita akan membuat topologi jaringan terlebih dahulu. Di sini kita memakai router 4321. Lalu kita pakai switch 2960. Lalu kita pakai 2 PC. Nah, udah. Lalu kita hubungkan PC ini menggunakan kabel Cooper straight through. Dari router 0 itu gigabit Ethernet 0, ke switch itu gigabit Ethernet 1. Dari ini gigabit Ethernet 1, di sini gigabit Ethernet 1. Di sini ya, gigabit Ethernet 0 dan gigabit Ethernet 1. Lalu dari switch itu kita pakai fast Ethernet 1 ke fast Ethernet 0 ke PC. Lalu di sini fast Ethernet. Karena fast Ethernet ada banyak, kita pakai satu aja. Bebas sebenarnya mau pakai yang mana sama aja. Lalu kita udah di sini sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan membuat kotak-kotak pemisah terlebih dahulu eh, agar kita nanti konfigurasinya lebih mudah dan ada penjelasannya. Bentar, ini salah kotak. Saya hapus dulu kotaknya. Kita buat kotak lagi, warnanya yang bagus. Misal warna pink. Oke. Lalu yang satunya warna biru muda. Oke, udah. Ini kita hapus dulu, terus kita rapihin. Nah, nice. Udah, di sini kan subnet masknya sama nih. Kita masukin aja di sini buat data subnet mask 255, 255, 255, 224. Dah, lalu di sini kita pakai yang gigabit Ethernet 0 itu 192, 168, 11 dan yang di sini itu 192, 168, 133. Nih, kita cek dulu. Nih gigabit Ethernet 0 itu kan 11, gigabit Ethernet 1 itu 33. Benar, kita buat note lagi. Di sini kita akan masukin IP dari switch-nya. Switch 1, 1. Sebelum dari ini kita akan ganti dulu ini sebagai PC 1, ini switch 1, ini router 1, ini switch 2, ini PC 2. Udah? Nah, udah kita ganti masukin IP-nya 192, 168, 120, 192, 168, 162, 192, 168, 110, 192, 168, 140. Udah, kita rapiin lagi. Udah. Nah, ini IP udah kita setting semua, kabel udah semua, lalu kita akan lakukan konfigurasi. Nah, di sini sebenarnya laporan ini udah saya selesaikan. Jadi sini sudah saya masukkan sebuah konfigurasi yang telah saya lakukan sebelumnya, sebelum di tutorial dilakukan. Jadi sebenarnya ini saya buat sendiri. Jadi saya akan melihat ini, tapi saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya masing-masing. Pertama-tama kita konfigurasi router terlebih dahulu dan pastikan tombol router itu udah hidup, jadi warnanya hijau. Kita masuk di CLI, no, kita akan masukin konfigurasi secara manual. Pertama-tama kita enter, lalu kita masuk enable, akan masuk ke mode user privilege mode, lalu masuk ke conft,
dia akan masuk ke mode Global Configuration Mode. Lalu kita ganti namanya menjadi router 1. Router ini akan ganti nama menjadi R1. Lalu kita masukin password secret. Password itu Fajar 123. Bebas sih passwordnya mau apa. Tapi ini Fajar 123 ini password yang digunakan ketika kita akan masuk ke mode User Privilege Mode. Lalu kita masuk ke line console 0. Password lagi. Fajar 123. Ini password digunakan ketika kita pertama kali masuk dan atau membuka router ini. Jadi passwordnya itu ini. Kita login, terus exit. Itu kita membuat domain name dengan nama Praktikum Jarkom. Lalu kita masuk crypto key generate RSA general keys modulus 1024 bits. Nah, dia akan membuat domain sebanyak 1024 bits maksimumnya, key modulusnya size-nya di 1024 bits di dalam domain Praktikum Jarkom tersebut. Lalu kita masuk ke line VTY 015. Kita akan membuat SSH yang ada di sini. Input SSH. Lalu login lokal. Exit. Nah, kita akan melakukan settingan. Tadi kan yang interface kita pakai itu Gigabit Ethernet 0. Ini Gigabit Ethernet 0. Dan Gigabit Ethernet 1. Maka kita akan langsung konfigurasiin. Interface G0/0/0. Kita masukin IP-nya. IP-nya kan ini. IP ada res 192.168.1.1. Jangan lupa masukin subnet masknya. Lalu kita no shutdown agar dia hidup. Shutdown ini digunakan agar membuat state to up. Jadi kan ini state-nya masih merah, itu masih belum hidup. Jadi kita no shutdown, dia akan hidup. Tuh, jadi hijau. Yang ini masih loading karena dia terhubung ke switch. Kalau udah, kita exit. Kita akan setting di interface sebelahnya, yaitu interface Gigabit Ethernet 001. Masukin IP address-nya 192.168.133.255.255.255.224. Lalu no shutdown lagi. Kalau udah no shutdown, exit. Lalu kita exit lagi. Kalau udah semua, kita masukin perintah yang selalu digunakan, yaitu copy running config start config. Kenapa? Karena digunakan fungsi dari perintah ini digunakan untuk save konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita udah di save. Konfigurasi itu nggak hilang, jadi ke save. Kalau udah kita X, kita akan konfigurasi di IP di switch. Di switch juga udah ada di sini, udah saya buat. Jadi masuk ke mode user privilege mode, lalu masuk ke mode global configuration mode. Kita ganti nama menjadi S1. Lalu kita masukin password enable secret. Lalu kita line console 0. Kita masukin password login exit. Kita masukin password di admin. Lalu crypto key generate RSA general keys modulus 1024. Lalu kita setting interface-nya, IP-nya. Kita cek dulu interface yang dipakai di switch itu apa. Interface yang dipakai itu VLAN 1, maka kita akan setting di interface VLAN 1. Interface VLAN 1, masukin IP-nya. IP address 192.168.120. IP-nya 192.168.120. Masukin subnet masknya. Sebentar ya, detik and durable. Dah, no shutdown jangan lupa. Lalu exit. Exit lagi, kita copy. Kita masukin perintah copy running agar konfigurasinya itu ke save.
Dah, di switch sudah berhasil, switch 1 kita akan lanjut ke switch 2. Sama aja sih perintahnya, cuman IP-nya aja yang beda. Kita in, masuk ke mode privilege, user privilege mode, lalu kita conf-t agar masuk ke mode global configuration mode. Hostname S2, enable secret Fajar 123. Lalu kita masuk ke line console 0 untuk membuat password ketika kita masuk atau membuka switch ini, yaitu Fajar 123. Passwordnya login exit. Lalu kita buat password pada username admin dengan passwordnya itu bebas. Kalau yang saya pakai ini Fajar 123. Ini Fajat ya, nggak apa sih sebenarnya typo. Jadi lanjut aja. Lalu crypto key generate RSA, sebentar sih. Kayaknya ini bisa ganti passwordnya. Username, admin, secret, Fajar atau 3. Nah, udah kita ganti passwordnya jadi Fajar atau 3. Lalu kita masuk ke crypto key generate RSA general keys sebanyak modulus 1024 bits. Lalu udah kita masuk ke line VT 015, kita akan masuk dan mengkonfigurasi input SSH-nya. Transport input SSH. Login lokal, exit. Interface, karena sama switch-nya ini menggunakan interface VLAN 1, kita akan masuk ke interface VLAN 1. Lalu masukin IP-nya, IP address, kita cek IP address-nya berapa. IP address-nya 192.168.162. Subnet masih jangan lupa dimasukin. 224. No shutdown. Agar state itu hidup, kita exit. Masukin IP default gateway-nya. 192.168.133. Ini default gateway-nya, karena kan switch itu terhubung dengan router bagian kiri, maka kita akan pakai default gateway dari IP bus sebelah kiri. Udah masuk dari gateway-nya, kita exit lagi, kita masukin perintah copy running config startup config. Nah, udah kita X. Ini tadi kayaknya ada yang lupa di sini, yaitu default gateway-nya belum kita masukin. Default gateway-nya IP default gateway dari satu ini belum, jadi 192.168.1. Udah selesai, kita exit, kita copy running config startup config. Udah berhasil semua konfigurasi di router dan switch, kita akan lanjut ke konfigurasi di PC. Di PC ini lebih mudah konfigurasinya, jadi kita nggak butuh silai lagi atau kayak ngetik-ngetik tadi, kita akan mudah kita ketika klik desktop, ke IP configuration, kita masukkan IP. 192.168.110, subnet masknya kita ganti 224, default gateway sama tetap kita pakai default gateway dari router satu sebelah kanan 192.168.111. Oke, kita lanjut ke PC 2. Desktop, IP configuration, kita masukin IP-nya. 92.168.140.224, 192.168.133. Oke, semua konfigurasi telah berhasil. Kita akan coba ping. Dari PC 1 ke PC 2, coba ya. Pingnya itu gampang, dengan command prompt kita ping, masukin IP-nya 192.168.140. Harusnya berhasil. Nah, ini RTO pertama ini wajar, kalau kita ping lagi dia akan pasti berhasil. Tuh, ping udah berhasil. Ping ke PC 2 telah berhasil, kita akan ping ke PC 1, ke switch 2 coba. 192.168.162. Harusnya berhasil juga. Nah,
ping ke PC 2 berhasil, walaupun ada request tambah 2 kali, tapi kalau kita ke ping lagi, dia tetap berhasil. Akan langsung berhasil. 4/4. 4 kekirim, 4 keterima, 0% loss. Jadi benar-benar berhasil. Coba kita ping ke router bagian kiri ya. 192, 168, 133. Ping ke itu berhasil, kita ping ke router sebelah kanan. Router sebelah kanan. Udah pasti berhasil kalau bagian kanan. Kita akan lanjut ke ping ke switch 1 coba ya. Apakah dia gagal atau berhasil? Harusnya sih berhasil, nggak mungkin gagal. Karena dia satu jaringan. Nah, ya kan berhasil dia. Lanjut, coba kita ping dari PC 2 ke PC 1. Sama aja cobanya. Ping 192, 168, 110. Dia langsung berhasil. Lalu kita ping lagi ke switch 1 coba. Harusnya kayak ping ke pertama kali tadi ada RTO 2 kali baru ping itu berhasil kan. Ada RTO 2 kali baru pingnya berhasil. Kalau kita ping lagi dia akan langsung berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat dari tutorial dari tugas saya praktikum 4 yang berjudul Design and Build the Small Network dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Saya tutup. Maaf bila ada salah kata. Saya undur diri. Saya Fajar Indarto. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.